Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di podcast Madania Talk. Ya, ini episode kedua ya, setelah kemarin kita sudah mulai dengan episode pertama Madania Talk. Oke, jadi sekarang kita masuk di episode kedua. Kita akan coba cari hal-hal atau tema-tema baru lagi. Sekarang kita akan coba apa kira-kira ini, Ustaz? Tema tentang dakwah kira-kira ya. Boleh, Enak ya? boleh. Oke, masih ini Ustaz, masih sering dakwah ya, masih dakwah tetap ya ke sana kemari. Dakwah ini sebenarnya tanggung jawab kita semua. Dia Tetap ya. bukan dai itu bukan profesi. Oh iya. Tapi semuanya bisa berdakwah di lingkup yang paling kecil dari keluarga, teman dan semuanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi kan dakwah itu sebenarnya mengajak. Ya, mengajak. Ad-da'i itu da'a yad'u. Jadi ismul fa'il, subjeknya ya. Jadi dia menjadi pelaku atau pelaksana daripada aktivitas mengajak atau dakwah itu disebut dai. Jadi kita semua sebenarnya bisa menjadi dai dan berkewajiban menjadi dai. Nah, ngomong-ngomong tentang dakwah nih, Ustaz. Kan sekarang nih lagi hits-hitsnya ya, jadi lagi terkenalnya orang-orang sering bermedia sosial. Kayaknya kalau kita hitung-hitung di seluruh dunia ini mungkin orang yang sudah bisa mengenal HP, sudah bisa mengenal gadget, rata-rata mungkin sudah punya medsos ya. Ya, baik dengan anonim palsu untuk ghosting, untuk ngelihat mantannya, stalking gitu. ataupun juga yang membuat akun dengan nama asli official yang resmi gitu. Atau mungkin biasanya kan satu orang tuh biasanya ada lebih dari satu akun sosmed ya. Banyak satunya yang dia bermuka dua ya, ada split personality, ada yang menunjukkan kesolehannya, kebaikannya, hal-hal yang ideal, tapi ada juga untuk menggunakannya untuk mungkin hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, untuk menipu, untuk ya kayak macam lah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang sosial media nih, sosial media dakwah ini kan sekarang karena saking hitsnya sosial media, kadang para dai atau para pendakwah atau kita lah mungkin ya, yang bermain media sosial sekarang sudah mulai banyak nih Ustaz, yang mulai merambah ke dunia media sosial. Tidak bisa kita pungkiri bahwa media sosial ini kan sangat berpengaruh ya Ustaznya untuk mendapatkan informasi. Nah, gimana Ustaz ngelihat perkembangan media sosial untuk sebagai media dakwah? Sebagaimana namanya ya, media sosial. Dia adalah media, di alat ya. Memang zaman sekarang cakupan untuk berdakwah dengan media sosial, dengan sosmed, dengan sekian banyak aplikasi itu mempermudah kita untuk menjangkau halayak atau jamaah lebih luas. Nah, dengan segala hormat, misalnya ada orang berdakwah dari mimbar ke mimbar, dari majelis taklim ke majelis taklim, itu mungkin dihadiri oleh 10 atau ratusan orang, kecuali tablik akbar ya, levelnya itu lain lagi itu. Tapi kalau di media sosial, dia selain bisa terdokumentasikan, bisa diputar ulang, direlay ya, dia disimpankan dalam sosmed kita untuk bisa diulang, diputar sewaktu-waktu, bisa di-share nanti juga di WhatsApp. Nampaknya juga bisa menjangkau orang-orang yang di luar daerah, luar pulau, bahkan luar negeri gitu. Tapi sekali lagi kalau bicara tentang majelis ilmu dakwah, memang afdolnya kita hadir ke majelis ilmu karena ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh media sosial. Jadi sesuai namanya, sekali lagi media sosial adalah alat. Mungkin 10-20 tahun ke depan ada cara atau aplikasi yang lebih canggih daripada sekedar sosial media sosial. Itu kita tidak tahu lagi perkembangan zaman. Jadi sekarang mumpung yang ada sekarang ini ya, kita gunakannya sebagai alat untuk bisa mengajak orang untuk kebaikan begitu. Yang membuat beda yang membedakan dakwah secara sosial media dengan datang langsung itu kira-kira Ustaz? Kalau datang langsung itu tentu kita mendapatkan keberkahan lebih lah. Jadi gini, orang yang datang ke majelis ilmu itu doakan oleh malaikat, ya Allah ampuni dia, kasihani dia, berikan kasih sayang. Juga ada niat iktikaf, itu duduknya orang di majelis ilmu itu bernilai pahala, bernilai ibadah dibandingkan dengan tanda kutip hanya menonton YouTube dakwah dan sebagainya. Itu juga bagus, lebih baik daripada menonton hal yang lain. Tetapi ada adab itu artinya kadang kita nonton nanti Ustaz Abdul Somad begitu ya.
Tapi kita pakai celana pendek, kaos kutang, rebahan sambil Nah, makan itu kacang. lagi. Itu ilmunya dapat, tapi keberkahannya kurang karena adabnya kita tidak pakai. Tapi kalau di majelis ilmu kan nggak mungkin kita selonjorin kaki aja, sungkannya bukan main gitu ya. Nah, itu ya. Nyandar-nyandar sambil denger Kadang-kadang pengajian. nguam pun kadang. Nguam itu tahan-tahan. Ini kadang Ada. sambil ngerokok sambil apa itu, jadi ada adab. Jadi ada nilai-nilai yang tidak bisa selamanya tidak akan bisa diperoleh dengan tidak menghadiri majelis taklim. Tapi Hmm, kemudahan-kemudahan ini jangan juga kita kita sepelekan. Artinya kita harus ambil bagian di situ gitu untuk menyebarkan dakwah ya via media menyebarkan dakwah, sosial. karena itu cakupannya juga tidak bisa disepelekan karena muda-mudi yang katakanlah menjadi target kita itu nampaknya lebih suka lihat HP daripada Wah, hadir di itu iya majelis lagi ya. ilmu gitu kan. Oke, oke ya. Itu jadi untuk apa? Untuk lebih memperluas, Iya. lebih memperluas tidak hanya di sekitaran itu saja, berarti bisa jadi dakwahnya di luar masjid juga berarti kan. Betul, Nah, betul. gitu. Oke, nah by the way Ustaz. Ustaz sendiri ini mainnya bermedia sosial juga kan? Dakwahnya gimana nih? Alhamdulillah ada, Lewat media sosial juga ya? ada Facebook gitu ya, Hmm. ada Instagram yang baru setahun belakangan nih kita juga coba terjun di TikTok begitu. TikTokan ya. Dunia Masya Allah. TikTokan. Oh, masuk di TikTok juga. Nah, ini nih menarik ini sebenarnya untuk kita bahas ini mungkin teman-teman perlu tahu kenapa sih pertama nih. Tadi sejak kapan sudah ya? Sejak kapan? Belum sejak Oh, kapannya belum ya, belum ya. sejak kapannya Nah, belum. ini kan tadi katanya sudah mulai masuk di TikTok nih Ustaz ya. Jadi sejak kapan sih sebenarnya nih tertarik dengan dunia pertiktokan nih? Kenapa kok lebih ke malah ke TikTok gitu? Kan ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube gitu kan. Tapi yang lain Kalau juga masuk ya? kita Ada. YouTube ada, Twitter tapi nggak terlalu aktif ya. Jadi kita ada Lebih akunnya ada. lebih ke TikTok berarti. Ya. Nah, ini perlu nih, enak nih untuk kita bahas nih. Oke. Kira-kira sejak kapan nih, Ustaz? Kalau persisnya seingat saya akhir Ramadan tahun lalu. Di 2000 malam takbiran 2021 saya buat 2021 akunnya ya. itu, saya ingat itu. Masya Allah. Kenapa di hari terakhir Setahun terakhir. setahun yang lalu lah kurang lebih, itu setahun jalan tahun kedua. Itu ketika itu sebenarnya sederhana saja guys. Ketika kita share-share video dakwah, potongan-potongan kajian, lalu kita edit, kita masukkan musik instrumen, kita share di Facebook, Instagram. Salah satu teman dulu di Gontor itu bilang, "Ustaz, antum kenapa nggak coba TikTok aja? Oh gitu. Algoritmanya lebih." Ya dia bilang ada keunikan tersendiri algoritmanya. Mungkin yang lebih pakar untuk lebih layak untuk bicara ini, tapi masuk saja. Saat itu yang terbersit dalam pikiran Ana adalah TikTok bukannya tempat Joget-joget. joget-joget, Itu. isinya macam-macam ya, image-nya kan Kok ke situ malah ya anunya ya. image-nya ke situ. Ternyata memang setelah dipikir-pikir kan seperti yang kita sampaikan tadi, TikTok, Facebook atau apapun itu adalah alat. Jadi ibarat pisau. Pisau itu bisa untuk ngupas mangga, bisa juga untuk nusuk orang. Jadi dia bisa digunakan. Jadi pentingnya the man behind the gun adalah siapa yang menggunakan media sosial itu. Saya rasa bijak-bijaknya dia, kalau dia gunakan untuk baik, dia akan memberikan dampak yang baik. Tapi jika untuk menebar fitnah, hoax, bully dan sebagainya juga bisa saja itu membuat konten-konten yang viral. Jadi viral itu sebenarnya ada yang mudah untuk viral, tapi kita lihat asas manfaatnya gitu ya. Nampaknya di TikTok ataupun di sosial media yang lain, kalau buat konten-konten joget, nari, prank gitu ya, apa namanya istilahnya outfit of the day gitu ya, kayak gitu-gitu tuh, itu nampaknya cepat sekali algoritmanya tuh naik, peaknya tuh. Tapi emang kalau dakwah dan sebagainya nih hanya kalangan-kalangan tertentu dan 1-2 mungkin yang bisa viral. Jadi persisnya tahun itu ketika kakak kelas gitu senior bilang begitu, dia karena lebih dulu mulai, akhirnya kita coba buat akun, kita masukkan. Memang grafiknya pelan ya, pelan, tapi kita kembali ke niatnya sebenarnya. Kita niatnya Bismillah, semoga kita benar. Maka kita selalu doa itu, ya Allah, jaga niat saya, perbaiki niat saya, terima niat saya. Ini adalah 3 hal yang selalu kita mintakan dalam doa kita agar lurus niatnya, Allah ridhoi dan bisa bermanfaat. Jadi
TikTok, kenapa ngambil TikTok tuh Heeh. agak karena dia berbeda ya dengan yang lain. Gini, salah satunya begini, TikTok Algoritma. itu enaknya kalau kita sharing posting di TikTok, dia ada kemungkinan kita setelahnya bisa posting ke Instagram. Oh gitu ya. Jadi Jadi tautannya tuh bisa saling dari bertaut ya. Instagram kita ada pilihannya Facebook. Jadi Facebook ini induknya dia. Dia akhir, muara akhir itu adalah Facebook. Facebook dan dia biasanya paling ngalah karena dia paling sabar Facebook ini ya. Ya, luar Kita biasa. sekali lagi tidak di endorse oleh Facebook atau sosial media yang kita sebutkan, tetapi paling mudah tuh posting di TikTok. Dari TikTok kemudian dia sarankan ke Instagram. Dari Instagram juga nanti bisa ke Facebook. Terakhir-akhirnya. Jadi urutannya begitu, itu mudahnya sebenarnya. Dan di TikTok ini juga ada pilihan-pilihan lagu kan. Oh iya, yang viral, yang hits, yang bisa instrumen, bisa ngedit. Sebenarnya banyak aplikasi video yang ngedit ya. Ada Snapchat, ada apa itu. Tapi entah mengapa algoritmanya TikTok ini unik dan kayaknya kita perlu masuk ke dalam membersamai, menyusul teman-teman yang aktivis dakwah yang sudah lebih dulu dan punya follower banyak gitu. Kita nih nyusul di belakangan saja. Awal-awal dulu sempat ketika membuat itu ada yang ini nggak pernah misalnya kenapa kok main TikTok gitu misalnya. Banyak, itu nggak satu dua. Kok ada mungkin tanda kutip Ustadz kok main TikTok gitu. Ada nggak pernah kira-kira saat itu? Satu kita klarifikasi dulu. Sebenarnya sebutan Ustadz itu saya pribadi sebenarnya nggak terlalu nyaman dipanggil Ustadz itu satu. Tapi Ustadz itu ada baiknya kita dipanggil Ustadz untuk sebagai benteng. Kalau kita dipanggil Ustadz berarti ada hal-hal perilaku yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita nyoba itu, jangan sampai kita jatuh ke situ. Jadi itu saya anggap sebagai benteng. Dan sekali lagi gelar-gelaran itu, panggilan-panggilan itu adalah mungkin penghargaan orang lain kepada kita. Tapi kita sendiri tidak pernah mau disebut Ustadz, kecuali di lembaga tempat kita ada di mana di sana untuk mendidik anak-anak, panggil ustazah itu untuk di pondok, untuk pendidikan itu bagus dan memang lazimnya seperti itu untuk menghormati. Jadi kalau ada yang bilang kenapa main TikTok, kenapa Ustadz main TikTok itu, saya jurusnya satu. Saya bilang saya tidak sedang main-main TikTok. Oh berarti nggak main gitu. Jadi nggak kayak yang joget-joget gitu. Main-main adalah hanya untuk iseng-iseng belaka, tidak. Buktinya konten kita Bismillah dakwah, mengajak orang kebaikan. Jadi kita tidak sedang bermain-main TikTok. Tapi kalau dikatakan bermain adalah menggunakan atau sebagai TikToker adalah kata pekerja daripada TikTok kayak gamer gitu ya. Biker, TikToker pengguna. Nggak masalah, pengguna itu nggak apa-apa, user nggak masalah. Jadi kita tidak sedang main-main TikTok. Jadi serius di TikTok gitu. Serius ya. Ini mungkin ya biar teman-teman tahu kenapa TikTok ya. Jadi tidak ada istilah main-main untuk dakwah di TikTok. Jadi supaya lebih jelas gitu ya. Oke, selanjutnya nih Sat. Tadi kan sudah dibahas ya tentang misalnya kenapa milih TikTok, terus kemudian sejak kapan gitu ya. Kemudian yang pengen kita tahu nih Sat nih. Kan biasanya kan orang dakwah itu kan lebih banyak kayak di masjid atau di tempat-tempat yang biasa lah gitu kan. Nah, biasanya kan kalau kita bermain sosial media nih ada pertama ada kata-kata tanda kutip bid'ah gitu. Itu ada gitu kan biasanya. Nah, terus menanggapi kira-kira orang-orang yang misalnya ada bertanya atau mungkin ada komentar-komentar kenapa kok dakwahnya harus di sosmed, kenapa nggak difokuskan di masjid aja gitu. Kalau ada yang bilang gitu, ada benarnya, tapi perlu kita luruskan. Gitu ya? Kita hidup di zaman atau tahun 2022 di mana media sosial begitu pesat berkembang dan tidak ada salahnya kita menggunakan, karena ini alat sekali lagi ya. Adapun kajian-kajian di majelis taklim, kajian-kajian di mimbar-mimbar atau khutbah itu tetap harus diadakan mau tidak mau, karena fadilahnya, keutamanya juga sangat besar. Tapi juga kita jangan menutup mata bahwasanya ada fasilitas, ada kemudahan, ada kecanggihan yang memang harus kita pergunakan. Ya kita lihat ustadz-ustadz yang viral, ustadz-ustadz yang juga terdokumentasikan, ada tim IT-nya, itu juga bukti mereka juga masuk ke situ. Kita justru terima kasih kepada orang-orang muda yang pinter ngedit gitu ya.
Katakanlah zamannya almarhum Zainuddin MZ, itu kalau nggak ada yang ngerekam, Ya, itu nggak gitu akan ya. bisa Nggak kita bisa bisa nikmati dakwah-dakwah sampai beliau. sekarang. Karena beliau sudah meninggal, sekarang eranya Ustaz Abdul Somad dan seterusnya itu terekam, dipotong-potong dan sampailah ke HP-HP kita. Jadi ini luar biasa sekali manfaatnya. Jadi silahkan kalau umat yang beranggapan gitu kita hormati, tapi tidak ada salahnya kita memanfaatkan Ya, kecanggihan jadi teknologi. di masjid jalan, di Ah, sosmed juga jalan ya. itu bagus, Nah, itu itu. seperti itu. Yang penting dakwah itu tidak terbatas pada Iya. di Tapi memang sekali lagi kita tempat. menghormati juga teman-teman aktivis dakwah yang juga mungkin hanya di mimbar-mimbar, di majelis taklim itu kita hormati. Mungkin banyak faktor, banyak kendala. Mereka mungkin tidak terbiasa ngomong depan kamera, keterbatasan alat, atau tidak ada tim IT yang mengusahakan untuk itu begitu. Jadi ya, Sama-sama baik ya. sama-sama baik, insya Allah. Semoga niat kita semuanya baik. Oke, nah ini ngomong-ngomong tentang sosmed nih San, kan kalau berbicara tentang sosmed, tentang apa Instagram, Facebook, TikTok itu kan tidak akan jauh-jauh larinya ke pertama viewer, terus yang kedua kan ada follower, terus ada Like, apalagi like, share, komen, viral, gitu. Share, subscribe, subscribe, subrek. subrek. Nah ini pernah nggak kepikiran misalnya nih San, kan awal-awal dulu misalnya ketika masih awal-awal bikin TikTok misalnya, yang kita ambil TikTok misalnya, pernah nggak misalnya kepikiran kok viewernya segini-segini aja, followernya segini-segini aja, terus kok nggak viral-viral gitu? Pernah ya? Pernah. Boleh cerita. Awal tuh cukup meresahkan, Oh gitu ya. Tapi kalau kita ingat lagi niatan awal kita, jangan-jangan niat kita salah. Makanya kita perlu perbaiki. Oh ternyata memang mengajak orang berdakwah itu harus tulus, harus ikhlas, harus lillahi ta'ala. Ini pelajaran. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu berdakwah 950 tahun. 950 tahun, Masya Allah. Artinya 3/4 usianya beliau itu digunakan untuk berdakwah. Dan yang menjadi umatnya pengikutnya tidak lebih dari 100 orang. Selama 950 tahun? 950 tahun. Masya Allah, itu gimana itu ya? Ibaratnya kalau beliau punya misal nih ya, tanpa bukan bermaksud meremehkan apa, misalnya beliau adalah pengguna sosial media itu, kalau baper selesai dakwah. Nah, tapi kita nggak boleh baper. Tapi sekali lagi viewers, viral, subscriber, follower itu bonus menurut saya. Nah, kalau dia semakin banyak, tentu kita semakin bisa menebar manfaat. Tetapi sedikit yang follower, sedikit yang viewer, insya Allah tidak mengurangi keutamaan dakwah itu sendiri. Karena katakanlah begini, saya sering analogikan gini, orang followernya, viewernya jutaan begitu ya, ternyata yang dipamerkan atau yang diajarkan, yang diperlihatkan adalah misalnya aurat, misalnya keburukan-keburukan, itu di-share orang, ditiru orang, berarti itu kan jariyatus su, itu adalah amal jariah yang buruk. Tapi kalau kira-kira pesan-pesan nasihat, ajarkan doa-doa pengingat besok adalah hari Jumat, amal-amalnya begini-begini, walaupun katakanlah yang nonton misalnya 5-10 orang, tapi setengah daripada yang nonton itu mengamalkan dan men-share lagi, oh itu jariah kayak MLM, multi level marketing. Yang akan terus menjadi kiriman pahala bagi yang mengajarkan. Masya Allah. Jadi kembali ke situ saja niatannya. Jadi bonus saja yang hal-hal yang kayak gitu. Karena jadi nggak usah takut nggak viral. Gitu ya. Menjadi viral itu insya Allah mudah. Anda mau viral, Anda loncat bikin sensasi viral. Tapi viralnya dalam hal apa itu menjadi masalah lain. Live nanti loncat dari atas gedung viral. Tapi nggak tahu. Sebab itu kita tidak sempat menikmati keviralan kita karena mati duluan. Viral itu mudah. Viral itu untung-untungan. Banyak faktor yang membuat orang viral. Ada yang viral berbayar juga ratusan juta untuk viral, di exposure-nya itu bisa terangkat. Tapi ya untuk apa juga kan? Ya. Berarti kalau sekarang nih udah niatnya Bismillah tulus untuk dakwah ya. Dapat viewer 100, alhamdulillah syukur. Enggak dapat 100 ya enggak apa-apa. Enggak usah setelah itu baper, terus dapat love-nya sedikit ya enggak usah terlalu ini kan. Gara-gara itu nanti
nggak usah deh, nggak ada yang nonton ya. Nah, itu Nggak viral. itu bisikan-bisikan yang ini ya. Bisikan-bisikan. Karena gini, penting kita sebenarnya untuk terjun atau masuk di dunia seperti ini. Mengapa? Karena orang-orang yang, mohon maaf ini, bermaksiat, mengajak kepada keburukan itu saja pede. Mereka confident, mereka nyantai, take it easy. Jadi istilahnya mudah sekali memamerkan, mengajak kepada keburukan. Kenapa orang-orang yang mengajakkan kepada amar ma'ruf ini malu-malu? Nah, maka saya ingat ucapan daripada pemimpin atau imam tarekat Asaziliyah, Imam Abul Hasan Asazili, ketika ditanya, ya Syekh bagaimana, atau apakah kami boleh menunjukkan amal-amal soleh kami? Itu zaman dulu tuh, abad ke-13, belum ada sosial media, apalagi sekarang. Beliau ditanya, zaman sekarang boleh untuk menampakkan kebaikan-kebaikan, tapi tentu ditata niatnya, seterusnya. Agar mengapa? Agar dunia sosial itu, ini kita coba tafsirkan dan terjemahkan ungkapan beliau, juga tidak dianggap hanya berisi keburukan-keburukan yang negatif. Harus ada juga yang tampil, terjun. Meskipun kita tahu kita sedikit terlambat untuk memulai itu, mengejar algoritma yang begitu luar biasa, cepat sekali, tapi nggak apa-apa. Bismillah. Ingatlah juga bagaimana keberpihakan semut, keberpihakan burung ketika Nabi Ibrahim AS dibakar. Mereka berusaha dengan paruhnya, dengan upaya membawa air, meskipun mereka tahu itu tidak akan memberikan dampak apa-apa atau signifikan untuk bisa memadamkan kobaran api. Nah, jadi kata Imam Abul Hasan Asazili, a'linu bi ta'atikum, tunjukkan juga ketaatan-ketaatan kalian agar bisa mengimbangi dan juga menjadi, syukur-syukur bisa menjadi inspirasi orang banyak. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini tujuannya untuk mengimbangi ya, mengimbangi hal-hal meskipun sudah ketinggalan 10-0. Dikejar kan tetap, kalau yang 10-nya gitu-gitu aja. Tapi ya. Dunia ini memang patokannya tidak berarti yang lebih banyak itu selalu menang. Nabi Musa kalah jumlah, tidak kalah kuantitas dengan tentara Fir'aun. Tetapi siapa yang dimenangkan Allah? Nabi Musa. Masya Allah. Yang endingnya, yang happy pada akhirnya itu adalah Nabi Musa. Ya. Jadi tidak selalu menunjukkan kemuliaan. Ya, yang mayoritas tidak selalu lebih baik, tidak selalu unggul. Masya Allah, luar biasa. Oke, ini terakhir mungkin ini Ustaz. Ya, terakhir. Mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman netizen, teman-teman di dunia maya, atau teman-teman yang sekiranya ingin ingin berdakwah melalui sosial media, TikTok, Instagram atau lain-lain, ataupun mungkin nanti teman-teman yang mungkin dari segi kemampuan punya skill-skill tertentu atau hal-hal yang positif tapi belum memulai, mungkin ada pesan-pesannya saat mau bikin podcast dan lain-lain. Ya, ada sebuah ungkapan tagline, ini bukan iklan. Udah mulai aja dulu. Wih, iklan yang ijo-ijo ini kayaknya. Boleh disebut ya, kode etik jurnalistik ini. Jadi udah mulai aja dulu. Kita emang makhluk Allah yang gampang atau mudah sekali mencari-cari alasan. Mudah cari alasan. Mau sholat misalnya gitu, nggak ada motor, masjidnya jauh. Mau sholat, panas, enakan rebahan. Sholat masih ngantuk dan seterusnya. Itu kalau kita kiaskan dalam kehidupan, atau misalnya jadi hal yang sepele bersosial media pun, kita kadang banyak alasan. Oh, saya belum punya alat, tripod belum punya, ruangan podcast belum ada, saya nggak ada tim IT, ilmu saya ya. Jadi saya kira kita bukan anak di level yang SD lagi, yang kalau lupa buku, bawa buku, silang buku, kita diam, termenung, nangis, kita ngadu ke orang tua. Jadi kita rasa-rasanya harus punya inisiatif, punya sense of belonging, atau keinginan untuk bisa mencari solusi dari apapun. Jadi keterbatasan itu kadang sering menjadikan orang menjadi keluar energinya, menjadi extraordinary. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh, contoh-contoh, profil-profil yang mendunia, yang besar, yang hidup dalam keterbatasan. Jadi keterbatasan tidak menjadikan serta-merta kita alasan ini mudah sekali nyari alasan, yang ininya belum ada nih. Jadi mulai saja dulu, nanti ada evaluasi, ada progres, ada dalam dunia istilahnya manajemen, ada watch ya, mirip ya, dia nanti lakukan dulu action, nanti ada evaluasi dan seterusnya. Jadi
mulai saja, mari gunakan gadget kita. Gadget kita ini sudah cukup canggih. Asal kita mau, kita semua bisa jadi konten kreator, kita bisa menjadi aktivis dakwah, kita bisa menjadi pengajak atau penyeru kebaikan. Sekali lagi, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah memberikan kita jatah usia. Terdokumentasikannya video-video dakwah, postingan-postingan dakwah. Jejak digital itu kan menyeramkan kadang kalau tidak baik. Tapi yang baik itu akan semoga menjadi jariah. Dan ini saya selalu bahasakan al-umru tsani. Jadi semoga ini menjadi kepanjangan umur kita, umur kedua selepas kita meninggal kelak. Ini menjadi kebaikan-kebaikan yang akan menjadi penerus nyawa kita, usia kita selanjutnya. Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman yang memiliki, atau bukan seandainya, ini buat teman-teman yang memiliki hal-hal yang positif, misalnya di dalam diri kan memiliki kemampuan di bidang A, B, C, dan D, atau tidak harus dakwah ya, tidak harus dakwah, karena apapun juga skill, misalnya tutorial merakit ini, tutorial ini, semua itu bisa. Bahasa Inggris kan? Oh, bagus juga. Ini kebetulan Supriyadi ini memiliki akun TikTok. Nanti nggak usah dibahas kayaknya. Follow di akun yang muncul di bawah. Masya Allah, siap. Oke, jadi itu ya untuk teman-teman yang mau memulai, atau teman-teman yang memiliki kemampuan atau skill-skill hal-hal positif, silahkan manfaatkan sosial media, dimanfaatkan mau bikin podcast, Instagram, TikTok, dan lain-lain, silahkan. Jadi kayak katanya Ustadz tadi, sebagai perpanjangan umur kita kan, karena kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini, jadi nanti akan menjadi jariah positif yang akan berguna di akhirat, insyaallah. Gitu Ustaz ya. Jadi sementara ini dulu, insyaallah nanti kita akan lanjut lagi di podcast seri ketiga. Amin. Kita akan bahas apa kira-kira Ustaz? Nanti belum ada gambaran. Gitu. Siap. Hal-hal yang viral kayaknya perlu kita angkat nih. Banyak sekali yang perlu kita komentari. Ya. Kita hidup di sebuah tempat yang memang orang sering nyari keributan. Nah, ini bahaya. Boleh di-cut juga ya. Siap. Oke teman-teman, gitu ya. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan, syukran. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya, hal-hal yang luar biasa. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi di seri-seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.